Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mengambil tema hidup diberkati Tuhan. Setiap kita pasti rindu untuk selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati umatnya dengan limpahan kasih karunia dan pemeliharaan setiap hari. Ya. Sebagai orang percaya kita seringkali diingatkan tentang betapa besarnya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tapi juga dalam setiap detail kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu diingatkan. Lanjut. Khotbah tentang berkat Tuhan bisa menjadi pengingat bagi jemaat akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah dan terus mengalir bagi mereka yang setia kepadanya. Amin. Ya. Jadi kalau ada kita sampaikan tentang berkat, biar kita ingat bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua berkat anugerah Tuhan. Itu semua berkat kebaikan Tuhan. Supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu bersyukur. Supaya kita selalu mengerti bahwa apa yang kita peroleh itu semuanya dari Tuhan. Sehingga hidup kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya. Berkat Tuhan tidak hanya bersifat materi saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Banyak orang berpikir kalau berbicara tentang berkat, berbicara tentang uang, tentang kekayaan. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak hanya sebatas itu aja. Ya. Berkat itu berbicara juga tentang kesehatan, jabatan, kedudukan, tentang keharmonisan rumah tangga, ya, tentang kita memiliki anak-anak kita yang sehat, yang cerdas, ya. Banyak hal berbicara, semua yang mendatangkan kebaikan itu adalah berbicara tentang berkat, ya. Jadi bukan semata-mata hanya karena uang saja, ya. Ya, yang pasti, ya, berkat Tuhan itu berbicara dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pasti hal-hal yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita itu berkat bagi kita. Amin. Lanjut. Bagaimana agar kita selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, pisahkan benih untuk ditabur. Ya, kita baca firman Tuhan ini, 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kita. Namun dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, kita harus memisahkan bagian yang harus kita makan dan bagian yang harus kita tabur. Ini adalah prinsip penting yang perlu kita pahami dan terapkan dalam kehidupan kita. Mana yang untuk dimakan, mana yang untuk ditabur dari berkat yang Tuhan berikan. Ya, contoh, lanjut. Seperti seorang petani yang bijaksana, kita harus memisahkan sebagian dari berkat yang kita terima untuk ditabur kembali. Jika kita memakan semua hasil panen kita tanpa menyisihkan benih, kita tidak akan memiliki apa-apa untuk ditanam kembali. Dan pada akhirnya berkat tersebut akan habis. Tuhan menyediakan benih bagi kita untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Tugas kita adalah bijak dalam mengelola berkat Tuhan. Jadi kita sudah menerima berkat. Di dalam berkat yang kita terima, itu ada yang kita makan, ada yang untuk kita tabur. Ya, saya kasih sedikit ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya punya uang 100.000. Ya. Ini berkat Tuhan bagi saya. 100.000 ya. Lalu sudah saya pecah-pecahkan ya. Di dalam ajaran kita ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita di sini diajar yang paling pertama adalah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 10% kita kembalikan, berarti 10.000. Tinggal 90.000. 90.000 ini jangan berpikir ini punya kita, ini punya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Apa yang harus kita lakukan dari 90.000 ini, dari 100.000 tadi sudah 10% yang kita kembalikan. Ini kita yang pertama benih. Ada benih untuk ditabur. Contoh 10.000 nih. Ada untuk dimakan. Ada untuk ditabung. Ada untuk lain sebagainya. Bapak Ibu,
Tuhan tidak suruh kita cari benihnya dari luar lagi. Tuhan tidak suruh kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan itu dari luar. Tapi dari apa yang Tuhan kasih, berkatnya 100.000 semuanya udah ada di sini. Milik Tuhan pagarnya, benih kita di sini, untuk kita dimakan di sini, untuk kita semuanya ada di sini. Ya, itu yang dikatakan tadi, kita harus bijak seperti petani tadi. Jangan kita sudah terima berkat, ya, kita makan semuanya. Benih-benihnya pun kita makan semua sama pagar-pagarnya sekalian. Kalau semuanya sudah kita tidak makan, tidak ada lagi yang kita tabur. Tapi kita harus menabur, kita harus menanam supaya kita menuai. Pisahkan benihnya, jangan dilahap semua. Jangan dimakan semua. Makanya kelola dengan baik. Makanya jangan berpikir Bapak Ibu setelah kita menerima 100.000, kita sudah kembalikan 10.000 milik Tuhan. Jangan sampai berpikir bahwa 90.000 ini adalah milik kita. Kalau kita berpikir ini milik kita, inilah yang kadang salah kaprah. Akhirnya kita habiskan untuk keinginan-keinginan daging kita. Kita harus mengerti bahwa ini pun milik Tuhan, yang Tuhan izinkan kepada setiap kita untuk mengelola berkat yang sudah kita terima dari Dia. Kita mulai pisahkan benih. Ya. Seperti apa benih Tuhan? Lanjut di slide-nya. Saat menerima berkat, baik itu dalam bentuk materi, waktu, kesehatan, jabatan atau talenta, sisihkan sebagian untuk ditabur kembali. Ini bisa berupa sumbangan kepada yang membutuhkan, pelayanan di gereja atau membantu sesama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerima berkat materi, sisihkan. Untuk apa? Untuk pelayanan di gereja, membantu untuk persembahan, ya, berikan yang, persiapkan yang terbaik, ya, dari apa yang kita dapat, dari apa yang Tuhan berkati kita. Kira-kira yang semana yang terbaik yang saya harus kembalikan kepada Tuhan untuk saya persembahkan. Kita yang tahu takaran kita masing-masing. Kalau berbicara tentang nominal, ya, banyak sedikitnya itu tergantung dari pribadi kita. Tapi kalau kita berkelimpahan, kita memberinya sedikit, lalu kita nyanyi persembahan itu, biarlah Tuhan terima dengan senang hati. Tuhan katakan, nah, berkatmu tuh loh seabrek-abrek saya beri. Masa persembahanmu lebih kecil daripada jajan baksomu? Kira-kira begitulah kalau Tuhan ngomong. Karena nominal itu, besar kecil itu tergantung dari kehidupan kita, penghasilan kita masing-masing. Ya. Kalau kita menerima berkat, sisihkan untuk ditabur. Untuk menolong, membantu sesama, memperhatikan orang lemah. Kita bersyukur di gereja kita, ya, melalui Bapak Gembala, ya, kita harus selalu untuk memperhatikan orang-orang lemah sekeliling kita. Ada diakonia kita di sini, ada untuk kaum duafa di sini, ya. Ya, mari kita bernabur, membawa, nggak bawa uang, bawa sembako, ya, bersama-sama, ya, kita perhatikan, ya, bukan hanya materi saja, di situ ada waktu, kita diberikan waktu oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jangan habiskan untuk hanya hal-hal yang berpoya-poya saja, hanya untuk kesenangan daging. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan talenta, kemampuan. Ya, pergunakan semua itu untuk melayani Tuhan, untuk memperhatikan orang. Jangan sampai kalau sudah sakit, sudah terbaring rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, baru mau berpikir mau kesini kesana sini. Saya senang dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu, ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Senang saya. Artinya supaya bila saatnya nanti tidak berdaya, maksudnya bila nanti suatu saat ketika kita sudah tua, mungkin sudah renta, tenaga kita sudah tidak kuat lagi, hidup kita sudah menjadi berkat. Amin. Ketika kita mau memisahkan benih, kita akan diberkati Tuhan.
Karena orang yang menabur pasti menuai. Ya. Apapun itu, talenta, ya. Sediakan waktu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya. Belajar. Ya. Kalau kita mau jadi orang diberkati Tuhan, pisahkan benih itu. Sisihkan waktu kita. Jangan waktu kita hanya untuk berpoya-poya, untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita habiskan untuk ngobrol berjam-jam, tiktokan 2-3 jam, joget-joget di depan HP, apalagi segala macam, ya. Tapi untuk memperhatikan orang, kita tidak ada waktu. Ya, kemarin malam saya pulang ngajar pramuka di kantor, ya, jam 5 lewat, ya. Saya pulang, habis itu karena saya mau, habis itu memang rencana saya memang udah mau pikir untuk pergi ngantar sembako, ya. Akhirnya saya belanja, saya mau ke rumah Pak Asin. Ya, kalau ke rumah Pak Asin saya nggak terlalu banyak bawa sembako, karena saya lihat apa yang dia perlukan saja, yang paling utama. Ya, saya pergi ke Kedamin dulu karena cari minyak tanah, karena dia perlu minyak tanah. Ya, dan minyak tanah agak langka. Jadi di Kedamin saya udah tahu tempatnya, jadi saya ke Kedamin beli minyak tanah 2 liter, ya. Saya beli yang apa yang menjadi keperluan dia, ya. Akhirnya saya ngantarnya sampai jam 6 lewat baru saya ke rumahnya, ya. Karena ada yang harus didokumentasikan juga. Sebenarnya kalau nggak perlu, ya gimana lagi ya, mau tak mau kita harus supaya menjadi berkat, ya saya bawa Jojo, ya, nanti untuk foto. Pergilah kami jam 6 lewat, ya. Bapak tahu ibu, ya, dikirim durian itu kan rumahnya nggak ada lampu Bapak Ibu, ya, gelap. Nah, jadi halamannya gelap, ternyata halaman itu udah tergenang air. Memang selama ini saya lupa sampaikannya, Pak Ulahi, ya. Itu tangganya udah mau roboh Bapak Ibu. Dan jalan dari pinggir aspal mau ke rumahnya itu udah lumpur semua, segini. Kami harus lepas sendal, kami harus berjalan di lumpur. Malam-malam pakai senter HP. Antarkan, saya berdoa, habis itu kami Jojo pulang, ya, dengan harap-harap cemas karena tangga udah miring-miring. Cuma diikat-ikat pakai tali yang plastik gitu, ya. Saya pikir ini kalau saya jatuh ini gimana, ya. Ya, mana lumpur air ini. Pulang ke rumah saya bilang nanti saya mau sampaikan sama koordinator, ya. Bila waktu kita memperbaiki tangga beliau itu sama kasih titian, ya. Saya aja yang ke situ jarang-jarang aja, kalau ninjak itu, aduh, rasanya gimana gitu ninjak lumpur itu. Dia setiap hari loh Bapak Ibu, ninjak itu. Ya. Coba boleh Bapak Ibu, kalau nggak percaya boleh pergi ke situ, ya, ke rumahnya, ya. Lihat, ya. Mari Bapak Ibu, luangkan waktu. Kalau masalah bicara waktu, saya nggak ada waktu, tapi saya tahu waktu ini Tuhan berikan bagi saya, ya. Saya ngajar pramuka, itu karena talenta yang Tuhan berikan pada saya, kepandaian untuk mengajar pramuka. Saya sisihkan waktu, walaupun hari libur, saya ngajar. Mendidik anak-anak. Kenapa? Karena disitulah, di ngajar pramuka itu, saya sebagai pembina, saya memiliki otoritas, jabatan sebagai pembina pramuka. Saya punya kuasa untuk mendidik mereka, dan ketika waktu jamnya ibadah, di situ saya pisahkan yang Kristen, yang Muslim saya suruh, yang Kristen saya pisahkan sendiri sama yang Katolik. Saya duduk, kita ibadah. Dan disitulah kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Karena selama ini pramuka, ya, kalau yang sore biasanya kalau yang waktunya sholat, ya hanya Muslim aja, yang Kristen tidak ngapain. Tapi kalau di tempat saya, karena saya punya otoritas di situ, saya pembinanya, yang Muslim silakan ibadah, tapi yang Kristen dan non Kristen harus ibadah juga, ya. Berikan untuk Tuhan, sisihkan waktu kita, tenaga kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu terima daripada Tuhan. Berkat, materi, waktu, kesehatan, semua kita pasti terima daripada Tuhan. Tapi sama-sama kita berjalan, ya. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan berkat bagi kita, amin, ya. Coba buka firman Tuhan, ya. Ini saya sudah tulis nih. Contoh nih, Amsal 19 ayat 17, ya. Saya akan bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, meminyatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ya. Kalau Bapak Ibu berhutang sama saya, ya, mungkin saya bisa jadi bayar, bisa jadi tidak. Ya. Kalau lupa mungkin terlewatkan. Atau mungkin kalau
orang-orang di luar sana ngutang sama kita. Ya. Bisa jadi mereka bayar hutangnya, bisa jadi tidak. Saya beberapa kali orang pinjam, enggak dikembalikan, enggak apa-apa. Ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kalau kita memperhatikan orang lemah, kita mengutangi Tuhan. Artinya Tuhan berhutang sama kita. Dia katakan apa? Dia akan membalas perbuatannya. Dia akan membalas apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan yang berhutang, pasti dia bayar. Karena dia yang punya segalanya, amin. Dia pasti ingat. Dia gak akan lupa. Dia akan bayar itu tepat waktu. Bahkan berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan? Mari pisahkan benih itu. Jangan dimakan semuanya, dipisahkan. Lalu apa? Materi kita, waktu kita, talenta kita, apapun itu. Kita mulai memperhatikan pelayanan Tuhan. Bergerak bersama-sama. Supaya kita diberkati Tuhan. Nah, lanjut, yang kedua. Bagaimana agar kita selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah ketaatan kepada Tuhan. Tahukah kita bahwa ketaatan kepada Tuhan dan otoritas yang Ia tetapkan atas kita justru mendatangkan berkat. Ketaatan kepada Tuhan memang seringkali menuntut pengorbanan dan kerendahan hati. Tetapi berkat yang kita terima jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan. Ya. Ketaatan memang selalu membutuhkan pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan. Ya. Mungkin Tuhan suruh berikan. Tapi itu sesuatu yang berharga bagi kita. Tapi ketika kita mau berikan, kita akan terima lebih besar. Ya, contohnya lanjut. Yang pertama itu kisah tentang janda di Sarfat. Ya. Bapak Ibu sudah tahu kisah ini tentang Nabi Elia di zaman Raja Ahab. Ya. Di mana ketika Tuhan ya membuat pada saat itu di Israel tidak hujan selama 3 tahun setengah. Ya. Kita aja kalau tidak hujan 1 bulan 2 bulan aja, kayak kemarin ya kan, seminggu nggak hujan aja, waduh, ya. Rumah kita udah kayak toko elektronik Bapak Ibu. Tahu? Kipas anginnya banyak, kanan kiri kipas angin, dapur kipas, bila perlu dimanapun, kamar mandi bila perlu kasih kipas angin juga, ya kan? Saking panasnya, ya. AC pasang hidup, suhu 16, ngadem terus, ya kan? Ini 3 tahun setengah, ya. Tidak hujan, kemarau, ya. Dan sampai suatu ketika ya Elia ini, ya Nabi Tuhan pada saat itu, ya dia diperintahkan Tuhan untuk pergi, karena Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk meliharanya. Itulah janda di Sarfat ini, ya. Apa yang terjadi ketika janda ini taat terhadap apa yang Elia katakan, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Elia, hidupnya diberkati. Ya. Saya langsung ambil aja di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16 ini. Ya. Saya bacakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi apa yang dikatakan Elia? Waktu itu Elia datang sampai janda ini lagi mengut ranting kayu. Ya. Karena kelaparan, dia punya segenggam tepung di tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Ya. Lalu datang Elia, dia bilang, "Bu, ambilkan saya air." Wih, enak betul ya. Ambil. Belum lagi sempat mau pergi ambil air, dia bilang, "Tolong buatkan saya roti untuk saya." Lalu janda ini bilang, "Oh Bapak, ya, Nuan tahu enggak? Ya, yang Nuan minta itu sangat berharga. Bayangkan dia minta air, di musim kemarau dia minta air, ya itu sama dengan kayak kita, ya datang ke rumah orang minta emas Bapak Ibu, ya karena air itu sangat berharga. Kira-kira kalau ada orang datang ke rumah Ibu, Bu, ya minta emas, kasih enggak?
siapa ini orang kan? Lalu saya hamba Tuhan bu, minta emas bu yang ada di lemari. Ini sama ini. Karena air pada saya itu adalah sesuatu yang berharga. Mungkin lebih berharga daripada emas. Ya. Lalu minta buat roti lagi. Lalu dia bilang, aduh Pak, roti ini saya baru mau buat. Tepung tinggal segenggam dalam tempayan. Minyak tinggal sedikit. Setelah mengumpulkan kayu ini, saya mau buat kue untuk saya dan anak saya. Habis itu kami makan. Setelah kami makan, kami mati. Karena tidak ada lagi. Lalu Elia berkata, buatkan dulu bagiku. Karena firman Tuhan berkata, tepung tidak pernah habis. Minyak dalam bulu-buli tidak pernah habis. Nah, ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia mau buat roti dan ambil air tadi. Maka perempuan itu dan dia serta anak, maksudnya dia itu Elia, serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi ketaatan mendatangkan berkat. Coba pada saat itu dia tidak taat. Enak benar. Udah saya buat untuk saya sendiri makan. Ya, matilah mereka. Tapi karena dia taat. Taat kepada firman yang disampaikan Tuhan melalui hambanya, mereka terpelihara. Saya nggak tahu gimana minyak tepung dalam tempayan nggak pernah habis itu ya. Ada sebuah filmnya, ilustrasinya saya pernah nonton yang difilmkan ya. Jadi dia ketika buat kue sambil nangis sedih, lalu dia ambil tepung, ya dia buat dengan penuh percaya, dia harap dia setelah jadi. Lalu dia mulai rasa tepungnya lagi, ada lagi tepungnya. Dia buat lagi, dia rasa, tepungnya ada lagi. Ada filmnya, saya tonton. Ya, kalau bacanya aja mungkin tidak seperti gimana, tapi ketika saya nonton film itu, bagaimana ya, dengan penuh pengharapan. Ya. Karena itu nggak gampang Bapak Ibu ya. Meyakini itu tuh nggak gampang. Gimana bisa nggak habis tepung? Minyak nggak bisa nggak habis, uang ada terus, ya kan? Tapi itulah Tuhan kita. Ketika kita mau taat, akan mendatangkan berkat. Ya, lanjut. Ada satu kisah, ya, kisah tentang Naaman disembuhkan. Bagaimana Naaman, panglima Raja Aram pada saat itu, yang paling dipercaya, dia menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan. Ya, jadi Naaman ini seorang panglima Raja Aram, dia pernah memerangi Israel pada saat itu, lalu dia bawa pulang seorang budak perempuan, orang Israel ke rumahnya, dan Naaman ini sakit kusta. Lalu budak ini berkata melalui istri Naaman, kalau seandainya Tuhan dibawa kepada seorang nabi yang ada di tempat kami, dia bisa sembuh. Wah, akhirnya Naaman datang kepada Raja Aram minta surat permohonan supaya datang kepada Raja Israel minta disembuhkan. Setelah suratnya sampai kepada Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, Tuhankah aku ini? Tapi hal itu terdengar oleh Elisa. Lalu Elisa berkata, suruh dia kemari. Biar mereka tahu bahwa ada seorang nabi Tuhan di Israel. Ketika Naaman datang, ya, belum ngapa-ngapa, ketemu pun enggak apa gimana. Lalu Elisa bilang, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali melalui bujangnya. Lalu Naaman gusar. Sekiranya saya pikir dia datang temui, dia panggil nama Tuhannya, dia pegang-pegang kusa saya biar sembuh. Tapi ini malah saya cuma suruh mandi lagi. Ketemu enggak apa gimana, cuma suruh mandi. Bukankah sungai di Sibau lebih baik? Ya. Bukankah sungai di Damsik, di Parpar airnya lebih bagus daripada sungai Yordan? Ngapain? Tapi seorang anak buah Naaman bilang, Tuhan, bukankah kalau hamba itu menyuruh yang lebih sukar akan Tuhan lakukan? Toh ini dia cuma suruh mandi di sungai 7 kali. Hal yang gampang. Kenapa tidak mau? Akhirnya apa? Naaman lakukan. Nih
2 Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kalau dia tidak taat, dia tidak lakukan, dia tidak terima berkat kesembuhan. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Masih banyak lagi hal-hal lagi yang di Alkitab, di mana ketika orang taat akan mendatangkan berkat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari terus belajar untuk taat dan tunduk kepada otoritas Tuhan yang ditetapkan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, selain kita memisahkan benih, taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Taat akan apa yang Tuhan katakan. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, yang ketiga, bagaimana agar kita selalu diberkati Tuhan dalam kehidupan kita? Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lanjut. Dalam kehidupan ini manusia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan saat kesulitan datang, manusia memiliki kecenderungan mencari pertolongan dari orang lain. Seringkali berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan dilakukan ketika keadaan sudah mentok atau terpojok. Saat berada di titik terendah, seringkali pandangan kita baru terarah kepada Tuhan. Kalau belum mentok, belum terpojok, belum benar-benar sengsara, belum, masih mau berharap pada kekuatan, masih mau sibuk sana sini. Kenapa? Karena merasa bahwa kita hebat. Banyak seperti ini. Sudah tidak bisa apa-apa baru Tuhan. Capek Tuhan. Ya, seperti ini Tuhan, baru. Ya. Seringkali kita seperti itu. Ketika ada hal, problem, ya, kita segera mengandalkan kecerdasan kita, kepintaran kita. Memang kecerdasan itu Tuhan yang kasih, kekuatan itu Tuhan yang berikan. Ya. Tapi ketika ada masalah apa, seringkali kita tidak membicarakan, Tuhan ada seperti ini, Tuhan kita berdoa dulu, tolong saya Tuhan, bantu saya. Enggak, yang kita perlukan, saya cari di si ini. Saya si ini yang bisa tolong saya. Si ini. Dan ketika semuanya sudah bisa menolong, tidak bantu, tidak ada harapan, barulah kita kadang-kala datang. Ya, seharusnya kita ketika ada sesuatu hal datang dulu kepada Tuhan. Supaya ketika kita mengenal Tuhan, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu mendatangkan berkat, kebaikan bagi kita. Ya. Lanjut. Mengenal Tuhan berarti kita mempercayakan sepenuhnya hidup, keputusan dan segala situasi kita kepada Tuhan. Ini melibatkan keyakinan bahwa Tuhan memiliki kendali penuh, pengetahuan yang sempurna dan kasih yang tak terbatas untuk memimpin dan menjaga kita. Mengandalkan Tuhan berarti percaya kepadanya dengan sepenuh hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 menyatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Kalau kita andalkan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sumber berkat, bahwa Tuhan penolong kita, bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati kita, bahwa hanya Tuhan lah yang membuat kita sukses segalanya. Ngapain kita masih mengandalkan kekuatan kita? Ngapain kita masih mengandalkan orang-orang lain? Kalau firman Tuhan kalian berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak menambahinya, tapi masih aja kita bersusah-susah. Mati-matian kita kerja, usaha, bahkan sampai gak sempat ke gereja, gak sempat berdoa, gak sempat bersekutu, gak sempat memperhatikan orang lemah.
Nggak sempat untuk melayani itu Tuhan. Kenapa? Pingin supaya sukses, pingin diberkati, pingin peroleh kekayaan. Saya mau katakan semuanya sia-sia. Kenapa? Karena yang menjadikan kita kaya itu adalah berkat Tuhan. Andalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Ya. Ini yang menarik ini dalam Mazmur 107 ayat 2 nih. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, jangankan dia bekerja, lagi tidur diberkati. Amin. Kita yang sudah tahu firman masih ragu, tidak mengandalkan Tuhan, masih mengandalkan kekuatan. Oh, kalau saya tidak seperti ini, tidak bisa. Nanti minggu berikutnya masih bisa komsel, minggu berikutnya nanti masih bisa beribadah. Pokoknya harus ini, harus itu, lintang bukang kita, supaya kita hidup kita nggak sengsara. Padahal waktu kita tidur pun Tuhan berkati. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu, kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu berkat itu datang daripada Tuhan, kita akan mengandalkan Dia. Kalau kita tahu segala jawaban doa kita itu datang daripada Tuhan, kita akan mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan maka kita diberkati, kita pasti akan mengandalkan Tuhan. Masalahnya mau atau tidak. Ya, ini kan kayak soal ulangan Bapak Ibu. Kita kalau lagi ulangan dikasih tahu jawabannya, senang nggak? Senang nggak Bapak Ibu? Kalau lagi ulangan dikasih tahu jawabannya, senang nggak? Jawaban yang benar maksudnya, senang nggak? Senang. Kita pasti melakukan sesuai dengan jawaban yang diberikan. Ini sama kayak itu. Tuhan bilang kalau kamu mau diberkati, kamu andalkan saya kata Tuhan. Senang nggak kita tahu jawabannya? Apa? Mengandalkan Tuhan. Tapi masalahnya orang nggak mau lakukan. Masih nggak yakin untuk mengandalkan Tuhan. Masih mengandalkan kekuatannya, tradisinya. Ya. Beberapa tahun lalu, waktu saya masih bujang ya Bapak Ibu ya, komsel kami waktu itu komsel ada berapa anak-anak lanja, ya. Waktu itu saya ketua komsel mereka, ya. Ketika mereka mulai beribadah, mereka mulai mengenal Tuhan waktu itu, ya. Mereka sudah percaya, ya. Ketika itu kami komsel dia kesaksian seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu Bang kami tanam padi. Biasanya tradisi kalau tanam padi di kampung harus potong ayam dulu. Darahnya disembur, inilah itu ada tradisi ritual lah. Supaya padi yang ditanam nanti subur dan panennya bagus. Tapi setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka mulai mengandalkan Tuhan. Mereka bilang sama orang tuanya, nggak perlu potong ayam, inilah itu nggak perlu. Tanam, kita berdoa. Dia tumpang tangan sawahnya, dia berdoa. Dan benar Bapak Ibu, dia saksikan sendiri. Itu kan tanah kan kalau di ladang kampung kan sebelah-sebelah. Ya. Ini tanah misalnya tanah kita, ini tanah keluarga, tanah ini. Padi mereka itu subur. Buahnya bagus-bagus, melimpah hasil panennya. Sebelahnya cuma hanya enggak ada batas apa-apanya sebelahan. Itu enggak bagus. Lain juga enggak bisa. Hanya padi mereka yang panennya itu luar biasa. Yang masih pakai adat istiadat ini segala macam, itu enggak gimana. Bahkan ketika waktu itu ada bencana apa itu ya, padi mereka tetap tahan, tetap kuat, tetap menghasilkan yang terbaik. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Ya. Itu saksian dari mereka sendiri. Ya. Saya diberkati. Ya. Andalkan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu problem, tapi andalkan Tuhan. Kalau hidup kita mau diberkati, andalkan Tuhan. Kalau engkau melihat kesuksesan dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Kalau engkau ingin melihat anak-anak muda masa depanmu, engkau raih, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Ya. Jangan berpikir, aduh saya ini seperti ini, nanti gimana, nanti saya gimana. Anak-anak muda ini kan mulai berpikir masa depannya seperti apa. Tapi saya mau katakan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami terobosan. Amin. Nah yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana agar kita selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan khawatir. Ini yang paling sering. Ayub 3 ayat 25 mengatakan seperti ini, karena yang kutakutkan
takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sekali lagi saya bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kekhawatiran dan kecemasan adalah bagian dari kehidupan manusia, benar. Dalam dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, mudah sekali bagi kita untuk merasa cemas dan khawatir, takut. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu bisa terjadi bagi kita. Tapi kalau kita pikirkan hal yang baik, kita perkatakan hal-hal yang positif. Aku diberkati Tuhan, aku sukses, jualanku sukses, aku pintar, apalagi yang baik, itu akan terjadi. Karena perkataan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Amin. Jangan perlu khawatir, nggak perlu ragu. Ya. Sekali kita khawatir, itulah akhirnya benar-benar terjadi. Kenapa? Karena itu yang kita pikirkan terus. Akhirnya itulah yang menimpa kita. Yang kutakutkan itulah yang mendatangi kita. Apa? Kenapa? Khawatir. Ya. Tapi berpikir positif. Perkatakan hal-hal yang baik. Supaya kita diberkati Tuhan. Lanjut. Ya, namun sebagai orang Kristen kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan yang memelihara dan mengasihi kita. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan suruh serahkan. Ya. Coba Joy sini Joy. Anggap ini Tuhan. Ya. Saya ini adalah manusia yang berharap pada Tuhan. Serahkan. Kalau aslinya ini ya, kalau tidak saya salah ini, itu seperti kita melemparkan. Ya, saya nggak lempar ini, saya serah ini Tuhan, saya kasih lah. Ya, pegang. Habis itu saya berbalik. Saya tidak ingat-ingat lagi. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ayat ini kita tahu. Kita serahkan, kita lem sama Tuhan. Kita serahkannya seperti ini, bukan kita lemparkan, ya. Tapi kita serahkan seperti ini. Ini Tuhan, pegang. Masalahnya kita dipegang juga. Doa kita sih serahkan, tapi kekhawatiran itu terus kita pegang. Berbalik sih, tapi pikiran masih dikhawatir, benar enggak ya? Seperti itu. Kalau kita serahkan, kita lemparkan itu. Pegang. Lempar, sahabat saya sudah lempar. Tinggalkan. Biar Tuhan yang berperkara atas setiap kekhawatiran kita. Itu. Jangan dipikir-pikir lagi. Masalahnya kita tahu firman ini, kita berdoa, Tuhan, serahkan kekhawatiranku kepadamu. Tapi masih kita pegang. Sebenarnya kita tidak serahkan. Kita ragu. Ya, silakan dulu. Ya. Itu masalahnya. Kalau kita sudah lemparkan itu ke Tuhan, ya udah. Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, amin. Supaya kita diberkati. Jangan dipegang, kekhawatiran itu dipikir-pikir terus. Benar enggak ya Tuhan ya? Masa sih? Udah berdoa, udah selesai doa, amin. Saya percaya, amin. Wah, gagah. Selesai berdoa baru 10 menit. Udah khawatir lagi. Ya kan? Benar gak ya? Sanggup gak ya? Aduh. Itu mah bukan menyerahkan kekhawatiran. Kalau sudah diserahkan, udah. Percaya saja bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Andalkan, kita sudah mengandalkan Dia. Itu salah satu yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Amin. Ya, jangan biarkan kekhawatiran itu membuat kita semakin ringsek, sehingga kita tidak diberkati Tuhan. Ya, karena pikirannya negatif terus, pikirannya tidak pernah mikirkan berkat. Akhirnya memang benar-benar tidak diberkati. Tapi pikirannya diberkati Tuhan. Ya. Coba kita baca ayat yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 nih. Kekhawatiran hanya membuat kita semangat kita patah.
bongkok, akhirnya sakit nyakit muncul. Tapi kalau pikirannya sukacita, berpikir yang berkata yang positif, itu akan terjadi. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Serahkan. Kalau sudah diserahkan, ya udah. Jangan khawatir lagi. Jangan baru kita berdoa menyerahkan. Amin. Ya, 5 menit, 10 menit khawatir lagi. Sehingga gelisah, tidak bisa tidur. Makan gak enak. Apalagi tidur gak nyenyak. Ya kan? Bekerja gak tenang. Lagi liburan tapi terasa sepi. Kenapa? Karena khawatir. Gak percaya sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Ya. Kita mengalami berkat Tuhan. Ya. Pisahkan benih. Taat kepada Tuhan. Selalu taat. Ya. Lakukan itu sehingga hidup kita menjadi diberkati Tuhan. Ya. Andalkan Dia. Dan jangan khawatir. Tetap percaya kepada Tuhan. Jadi hidup ini bukan mengandai-andai. Hidup itu kepastian daripada Tuhan. Firman itu ya dan amin. Kita akan diberkati, kita hidup dalam berkelimpahan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Biar di tahun ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan itu sebagai orang yang percaya. Ya. 2 minggu kemarin kita sudah belajar, dari minggu kemarin sampai 2 minggu lalu, ya, bagaimana kita memiliki prinsip hidup yang lebih baik. Kita harus alami itu di tahun ini bagi kita. Tahun kesempatan kedua, kita menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap